Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afanul Fadli. Di sini saya dan kawan saya yang bernama Sukil Hayat akan menyampaikan video pembelajaran atau lebih tepatnya menjelaskan tentang apa itu tes Belbin. Tanpa menunggu waktu yang lama lagi, mari kita mendengarkan penjelasan apa itu tentang tes Belbin yang akan disampaikan oleh kawan saya yang bernama Sukil Hayat. Belbin Test. Belbin Test sendiri ditemukan oleh Dr. Meredith Belbin pada tahun 1970-an yang dalam risetnya ia mengamati apa yang terjadi dalam tim dan mencari tahu di mana dan bagaimana perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam dinamika tim. Ia ingin mengontrol dinamika tim untuk mengetahui apakah dan bagaimana masalah dapat diantisipasi dan dihindari. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa perbedaan antara keberhasilan dan kegagalan bagi tim tidak tergantung pada faktor-faktor seperti kecerdasan, tetapi lebih kepada perilaku. Hasil identifikasi pada kelompok yang terpisah dari perilaku masing-masing membentuk kontribusi tim yang berbeda dan membentuk peran tim. Tim leader dan praktisi tim pengembangan sering menggunakan ini untuk membantu menciptakan tim yang lebih seimbang. Tim dapat menjadi tidak seimbang jika semua anggota tim memiliki gaya yang mirip dalam berperilaku dan dalam berperan dalam tim. Jika anggota tim memiliki kelemahan yang sama, tim secara keseluruhan memiliki kecenderungan kelemahan itu. Jika anggota tim memiliki yang sama kekuatannya dalam kerja, mereka mungkin cenderung untuk bersaing, bukan untuk beroperasi, melakukan sesuatu dengan benar untuk tugas-tugas tim dan tanggung jawab yang paling sesuai dengan gaya yang alami mereka. Meskipun ada 9 peran tim Belbin, bukan berarti setiap tim membutuhkan 9 orang. Kebanyakan orang akan memiliki 2 atau 3 peran tim Belbin yang paling nyaman bagi mereka, dan ini dapat berubah seiring waktu. Setiap peran tim Belbin memiliki kekuatan dan kelemahan, dan setiap peran sama pentingnya untuk kesuksesan tim. Jadi tidak ada yang lebih daripada yang lain. Semuanya itu perlu untuk berkontribusi dalam tim. Setelah kawan saya menjelaskan tentang apa itu tes Belbin, selanjutnya Sukil Hayat akan menyampaikan tentang apa itu team rules. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mendengarkan penjelasan team rules oleh Sukil Hayat. Selamat menyaksikan. Apa itu team roles? Menurut definisi team roles adalah suatu kecenderungan untuk berperilaku, berkontribusi, dan berelasi dengan anggota tim yang lain dengan cara tertentu yang khas. Telah ditemukan bahwa setiap orang memiliki beberapa team roles dalam diri masing-masing dengan kadar yang berbeda-beda. Dalam risetnya tersebut, Belbin menemukan 9 team role, yaitu yang pertama ialah plan, atau yang di lembar scoring disebut dengan PL. Orang-orang plan umumnya kreatif, orisinal, dan penuh ide. Mereka adalah orang-orang introvert yang ber-IQ tinggi. Ketika sebuah solusi inovatif untuk suatu masalah diperlukan, tidak ada pencetus ide yang lebih tepat selain orang plan. Seorang plan yang baik biasanya cemerlang dan berpikiran terbuka. Namun, mereka kadang mengambil pendekatan yang radikal dalam menyelesaikan masalah dalam tim. Kelemahan plan yaitu seringkali mengabaikan hal-hal yang bersifat insidental dan tidak suka terjebak dalam detail-detail yang praktis. Selanjutnya ada Research Investigator atau RI. Seorang Research Investigator adalah eksekutif yang jarang ada di ruangannya, atau kalaupun ia pasti sedang terlibat dalam pembicaraan telepon. Mereka adalah orang yang selalu mencari peluang dan membangun koneksi. Research Investigator memberi suntikan antusiasme bagi anggota lainnya untuk memulai sesuatu proyek dalam keyakinan tinggi dalam mengejar peluang. Mereka terfokus pada hal-hal di luar tim dan dapat diandalkan untuk mencari sumber daya di luar tim. Research Investigator akan mengambil dan mengadaptasi ide-ide dari perusahaan atau tim yang lain. Seorang research
investigator yang lebih baik adalah pencipta peluang dan seorang networker yang ulung. Namun, kelemahan mereka adalah cenderung kehilangan momentum menjelang akhir proyek dan seringkali melupakan detail-detail kecil. Yang selanjutnya adalah koordinator. Seorang koordinator adalah pribadi yang berorientasi kepada manusia. Orang ini memiliki kecenderungan untuk mempercayai, menerima, dominan, dan berkomitmen kepada target dan tujuan tim. Mereka adalah seorang positive thinker yang menghargai pencapaian target, usaha, dan effort yang diberikan orang lain. Mereka adalah kandidat yang tepat untuk seorang pemimpin tim karena memiliki bakat alami untuk mundur selangkah dan melihat gambaran besar. Mereka percaya diri, dewasa, dan stabil, juga ahli dalam mendelegasikan pekerjaan karena memiliki kemampuan untuk melihat bakat orang lain. Kadang-kadang mereka bisa menjadi seorang yang manipulatif dan cenderung mendelegasikan semua tugas kepada semua orang kecuali dirinya sendiri. Selanjutnya, shepherd. Shepherd adalah orang yang berorientasi pada hasil dan sangat fokus dalam menjalankan tugas. Mereka terdorong oleh semangat dan kebutuhan untuk mencapai sesuatu. Bagi orang tipe shepherd, menang adalah judul dari semua permainan. Mereka berkomitmen untuk mencapai hasil terbaik dan akan membentuk atau men-shaping pola kerja orang lain untuk meraih tujuan dari tim. Kelemahannya terletak pada kecenderungan untuk menantang, berargumentasi, atau berselisih, dan akan memperlihatkan agresi dalam mengejar hasil. Menurut Belbin, 2 atau 3 orang shepherd dalam sebuah tim akan menimbulkan konflik, ketidaknyamanan, dan perselisihan internal. Selanjutnya adalah motivator evaluator. Adalah orang yang adil, bijaksana, dan cerdas, namun kurang memiliki hasrat untuk mencapai sesuatu. Mereka memiliki bakat untuk keluar dari kondisi bias dan mampu melihat semua pilihan yang tersedia dengan sangat jelas dan tidak memihak. Mereka melihat dari sisi yang luas ketika sedang menyelesaikan suatu masalah. Dan dengan manuver yang analitis dan penuh kehati-hatian, biasanya selalu mampu untuk mengambil keputusan secara tepat. Karena itulah mereka dapat diandalkan dalam situasi yang membutuhkan keputusan krusial. Monitor evaluator bukanlah tipe orang yang dapat dibelokkan oleh argumentasi emosional. Kelemahan tipe ini adalah kadang mereka bisa menjadi orang yang terlalu kritis, patah semangat, dan membosankan. Mereka juga tidak memiliki kemampuan untuk menginspirasi diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya, team worker. Seorang team worker bagaikan oli di antara roda gigi yang menjaga mesin berjalan dengan mulus. Mereka merupakan pendengar yang baik dan diplomat ulung. Juga seorang pendamai yang berbakat meredakan konflik dan membantu anggota tim lain untuk saling memahami. Manfaat memiliki seorang team worker dalam tim seringkali kurang dirasakan sampai saat mereka absen dari tim. Ketika tim mulai bersih tegang, potensi diplomatik dan selera humor mereka merupakan aset bagi tim. Kelemahan mereka adalah tidak dapat mengambil tindakan yang decisif pada saat yang diperlukan. Selanjutnya adalah tipe implementer, atau yang dilambangkan dalam scoring itu IMP. Tipe implementer adalah mereka yang aware terhadap kewajiban eksternal dan merupakan pribadi yang disiplin, teliti, dengan self-image yang baik. Mereka cenderung teguh pendirian dan praktis, penuh kepercayaan dan toleransi, dan menghormati tradisi yang telah lama berlangsung. Implementer adalah tipe pemain tim yang sering mengadopsi saran dan ide dari koleganya dan mengadaptasinya menjadi tindakan-tindakan positif. Mereka termotivasi oleh loyalitas terhadap tim dan perusahaan, yang berarti kesediaan untuk mengambil tugas yang dihindari atau tidak disukai oleh sebagian besar orang. Kelemahan tipe implementer adalah mereka cenderung berpikiran tertutup dan kurang fleksibel. Sering kesulitan mengerjakan pekerjaan di luar rencana, dan mereka juga lambat dalam merespon datangnya kesempatan atau kemungkinan-kemungkinan yang baru. Selanjutnya adalah completer finisher. Completer finisher adalah tipe pemain tim yang perfeksionis dan akan melakukan segalanya demi memastikan semua hal berjalan dengan baik. Ia akan mengecek berulang kali hal-hal yang telah diselesaikan dan sangat memperhatikan detail. Mereka memiliki kebutuhan mendalam dan akurasi dan fokus kepada standar mereka yang tinggi daripada memberikan semangat kepada orang lain. Mereka memberikan effort yang konsisten dalam bekerja dan tidak terlalu tertarik pada glamornya kesuksesan. Namun, mereka seringkali membuat rekan-rekan timnya frustasi dengan terlalu mencemaskan detail kecil.
Mereka juga sangat sulit mendelegasikan tugas-tugas karena tidak terlalu yakin dengan kemampuan orang lain. Selanjutnya adalah spesialis, SP. Spesialis adalah mereka yang memiliki passion tinggi dalam mempelajari dan menjadi expert dalam bidang yang menarik minat mereka. Hasilnya, mereka biasanya menjadi sumber mata air pengetahuan dan menikmati berbagai pengetahuan tersebut dengan orang lain. Mereka berusaha keras untuk meningkatkan atau membangun keahlian tertentu yang sesuai dengan minat mereka. Ketika ada sebuah pertanyaan yang belum terjawab, mereka akan dengan senang hati mencari jawabannya. Para spesialis menularkan level konsentrasi yang tinggi, kemampuan dan disiplin mereka ke dalam tim. Namun, hanya mau berkontribusi dalam hal menjadi spesialisasi mereka saja, dan cenderung tidak tertarik pada hal-hal di luar itu. Kelemahan mereka adalah kecenderungan atau single-minded dan ketidaktertarikan mereka dengan bidang-bidang orang lain. Saling melengkapi. Meskipun karakteristik setiap orang dapat diidentifikasi melalui pembagian tim roles tersebut, namun sesungguhnya tidak ada seorang pun yang benar-benar 100% condong kepada salah satu karakter. Selalu ada kombinasi dari 2 atau lebih dari karakter dalam setiap orang, dengan persentase yang variatif. Namun, pastinya setiap orang memiliki satu kecenderungan dominan yang membuat mereka masuk dalam salah satu kategori tim role. Tugas seorang pemimpin proyek adalah mengenali dan mengidentifikasi karakter setiap anggota tim, kelebihan dan kekurangan mereka, untuk kemudian menempatkan mereka pada pos-pos yang sesuai dengan kemampuan dan kapasitas mereka. Setiap karakter tim role memiliki kekurangan yang diperbolehkan, atau Belbin menyebutnya dengan allowable weakness. Kelemahan ini ditutupi oleh sisi-sisi potensial dan kontribusinya terhadap tim. Misalnya seorang plan yang orisinil dan memiliki banyak gagasan kreatif, namun seringkali sulit menemukan cara untuk mengkomunikasikan idenya kepada tim yang lain. Ia perlu dibantu oleh tim role lainnya seperti koordinator dan tim worker. Dengan memaksimalkan potensi anggota tim Anda dan menutupi kekurangan satu dengan kelebihan yang lain, menciptakan sebuah tim yang tangguh, mampu menorehkan prestasi hingga akhirnya proyek bukanlah sesuatu yang mustahil. Baiklah, setelah kita mendengarkan penjelasan tim goals oleh Sukil Hayat, berikut ini adalah video tentang instruksi bagaimana cara mengerjakan tes Belbin tersebut, yang dimana saya akan menjadi testi dan Sukil Hayat akan menjadi tester. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya. Sini saya sebagai mahasiswa psikologi IAIN Pontianak akan melakukan sebuah tes. Di sini nanti akan ada tersedia lembar jawaban dan 5 soal. Akan berisi 2 pilihan. Jadi 2 pilihan itu ada pilihan yang mendekati kepribadian Anda atau apa yang biasa Anda lakukan. Jadi pilih yang mendekati dari kepribadian Anda atau apa yang biasa Anda lakukan. Sebelum itu, jika Anda mau ke kamar kecil atau hal lainnya, dipersilakan. Saya beri waktu selama 10 menit agar tes ini berjalan lancar. Apakah Anda mau ke kamar kecil atau mungkin semuanya sebelumnya? Tidak ada. Oke. Maka dari itu, saya akan beri aba-aba ketika saya mulai tes ini, dan saya akan beri aba-aba juga ketika tes ini akan berakhir atau sisa beberapa waktu sebelum berakhir. Apakah Anda paham? Oke. Sekian. Kerjakan. Baiklah, dengan sudah ditampilkannya video bagaimana cara atau instruksi dari Sukil Hayat mengerjakan tes Belbin, maka berakhirlah juga video ini. Terima kasih atas perhatiannya.
dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam video pembelajaran ini. Saya Afanul Fadli dan kawan saya yang bernama Sukil Hayat mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.